Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kami Ilham Halis, NIM H0511810006, ingin mempresentasikan seminar statistika 2 yang berjudul Perbandingan Akurasi Peramalan Metode Fuzzy Time Series Saxena ISO dengan metode Fuzzy Time Series Chain Order Tinggi pada data inflasi di Indonesia, dengan pembimbing utama yaitu Ibu Siti Sahriman SSI MSI. Pembimbing pertama yaitu Dr. Andes Ropong MSI. Kemudian adapun penguji yang pertama adalah Ibu Sri Astuti Tamrin SSI MStat PhD. Kemudian yang kedua adalah Dr. Erna Tri Herdiani SSI MSI. Adapun pokok pembahasan pada seminar kali ini yaitu adalah rumusan masalah, yang kedua tujuan penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, serta yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana perbandingan akurasi hasil peramalan data inflasi di Indonesia dengan menggunakan metode Fuzzy Time Series Saxena ISO dan metode Fuzzy Time Series Chain Order Tinggi. Adapun tujuan penelitian pada yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh perbandingan akurasi hasil peramalan data inflasi di Indonesia dengan menggunakan metode Fuzzy Time Series Saxena ISO dan metode Fuzzy Time Series Chain Order Tinggi. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Hasil pembahasan akan dibahas tentang analisis deskriptif, yang kedua adalah metode Fuzzy Time Series Chain Order Tinggi, yang ketiga adalah metode Fuzzy Time Series Saxena ISO, dan yang terakhir adalah tahap validasi. Yang pertama adalah analisis deskriptif. Dapat dilihat pada plot di atas, ya. Analisis deskriptif dilakukan untuk melihat grafik pola data yang terbentuk dari data inflasi pada periode Januari 2012 sampai bulan Desember 2021. Pada gambar di atas itu memperlihatkan bahwa tingkat inflasi di Indonesia mengalami penurunan meskipun pada tahun tertentu mengalami kenaikan. Kenaikan yang terjadi yaitu pada bulan Juli tahun 2013 sampai pada Juni tahun 2014. Kemudian pada bulan November 2014 sampai pada bulan Oktober tahun 2015. Setelah diberikan garis bantuan linear, maka dapat dilihat pola data tingkat inflasi adalah pola data tren, di mana terjadi penurunan sekuler jangka panjang dalam data inflasi di Indonesia. Dapat pula dilihat pada tabel di atas, tabel statistika deskriptif, yaitu nilai kurtosis pada data inflasi yaitu sebesar minus 0,02620, yang dimana lebih kecil daripada 3, artinya bentuk sebaran data inflasi tampak tumpul cenderung datar atau yang biasa disebut dengan platykurtik, sehingga tidak mengikuti sebaran data normal. Adapun nilai sweetness pada data inflasi bernilai positif yaitu 0,7370, yang menunjukkan bahwa sebaran data lebih menjulur ke kanan, sehingga dapat diketahui bahwa data bersifat asimetris. Selanjutnya adalah Fuzzy Time Series Chain Order Tinggi. Untuk menghasilkan nilai ramalan diperlukan langkah-langkah atau metode sebagai berikut. Yang pertama adalah pembentukan semesta U, di mana himpunan semesta U ini dilambangkan dengan U yang didefinisikan sebagai D-min dikurang D1, D-max ditambah D2, di mana dengan D-min merupakan nilai minimum dan D-max merupakan nilai maksimum, dan di mana nilai D1 dan D2 merupakan nilai positif yang ditentukan oleh peneliti. Diketahui di atas dapat dilihat bahwa batas atas dan batas bawah atau D-max dan D-min yaitu sebesar 0,48 dan 10,79, dan nilai D1 dan D2 peneliti menetapkan nilai masing-masing sebesar 2. Maka diketahui himpunan semesta U dapat dilihat pada slide di atas.
Kemudian yang kedua adalah pembentukan interval. Untuk membentuk interval terlebih dahulu menentukan jumlah kelas interval dan panjang interval. Nah, dapat dilihat pada slide di atas. Untuk jumlah interval yaitu sebanyak 8. Kemudian panjang interval yaitu sebanyak 1,2888. Setelah didapatkan jumlah kelas interval sebanyak 8 dan panjang interval sebesar 1,288, maka menghasilkan nilai UI U1 sampai dengan U8 yang merupakan interval-interval dari himpunan semesta U dengan nilai tengah M. Dapat dilihat pada tabel di atas. Kemudian selanjutnya adalah menentukan himpunan fasi, di mana himpunan fasi A1 ditentukan berdasarkan banyaknya interval yang telah ditentukan. Nilai keanggotaan himpunan fasi itu berada di antara 0, 0,5 dan 1. Definisi dari setiap himpunan fasi A1 dapat dituliskan sebagai berikut. Tahap selanjutnya adalah melakukan fusifikasi berdasarkan interval efektif yang diperoleh, serta dapat menentukan nilai linguistik sesuai dengan banyaknya interval terbentuk. Hasil fusifikasi pada data inflasi Indonesia yang dinotiskan dalam bilangan logistik dapat dilihat pada tabel di atas. Kemudian selanjutnya adalah penentuan fasi logic relation, di mana penentuan fasi logic relation ini memperlihatkan A1 dari bulan ke bulan. FLR dapat ditulis AI menuju AJ, di mana AI merupakan himpunan sisi kiri atau pengamatan sebelumnya, dan AJ adalah himpunan sisi kanan atau pengamatan sesudah dan sebelumnya pada data time series. Hasil FLR untuk tingkat inflasi di Indonesia dapat dilihat pada data time series di atas. Kemudian selanjutnya adalah menentukan fasi logic relation. Ya, penentuan fasi logic relation ini dengan cara melihat hasil dari FLR, yaitu mengelompokkan setiap FLR yang memiliki sisi kiri yang sama. Hasil pengelompokan atau FLRG yang didapatkan berdasarkan hasil FLR tingkat inflasi dapat dilihat pada tabel di atas. Kemudian selanjutnya adalah nilai diversifikasi. Proses diversifikasi ini dilakukan dengan menghitung rata-rata nilai tengah dari masing-masing grup. Untuk hasil dari diversifikasi dapat dilihat pada tabel di atas. Selanjutnya adalah hasil peramalan. Dengan mencocokkan nilai linguistik FLR dan nilai FLRG masing-masing orde, maka diperoleh hasil peramalan orde pertama, yaitu sebagai berikut. Kemudian selanjutnya adalah penerapan fasi time series orde tinggi. Pada penerapan fasi time series orde tinggi melibatkan 2 atau lebih data historis. Ya, untuk pembentukan himpunan semesta dan pembentukan interval, langkahnya sama seperti pada orde pertama. Yang membedakan yaitu mulai dari penentuan fasi logic relation dan fasi logic relation group. Ya, dapat dilihat di atas bahwa fasi logic relation untuk orde kedua yaitu dapat dilihat pada tabel di atas. Kemudian untuk FLRG orde kedua yaitu membentuk sebanyak 16 grup, dapat dilihat pada slide di atas. Kemudian nilai dari diversifikasi dapat pula dilihat pada slide di atas. Dan selanjutnya adalah hasil nilai peramalan orde kedua, data tingkat inflasi. Selanjutnya memperlihatkan bahwa nilai FLR atau fasi logic relation untuk orde kedua, orde ketiga, ya, di mana pada April memiliki FLR A3, A3 menuju ke A4.
Kemudian untuk FLRG orde ketiga membentuk sebanyak 32 grup, di mana grup 32 berisi tentang A7, A7, A7 menuju A6, A7. Kemudian selanjutnya adalah nilai diversifikasi untuk orde ketiga tingkat inflasi di Indonesia. Selanjutnya adalah hasil nilai peramalan orde ketiga data inflasi tingkat inflasi di Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah perbandingan atau hasil peramalan data tingkat inflasi setiap orde. Dapat dilihat pada tabel di atas. Penentuan nilai peramalan untuk periode yang akan datang itu dilakukan dengan cara melihat FLR pada orde sebelumnya dan sisi kanan yang paling kanan. Kemudian dicocokkan dengan FLRG yang sudah terbentuk. Pada tabel di atas menjelaskan bahwa pada orde ketiga tidak dapat meramalkan data untuk periode selanjutnya karena relasi yang dihasilkan pada periode selanjutnya tidak terdapat pada grup-grup atau kelompok-kelompok yang telah ditentukan sebelumnya dalam FLRG orde ketiga seperti terlihat pada tabel di atas. Jadi peramalan berhenti pada orde ketiga sehingga hasil peramalan yang diambil adalah peramalan pada orde kedua. Selanjutnya adalah pengukuran akurasi ketepatan peramalan, di mana nilai MAPE diketahui sebesar 11,8692%, kemudian RMSEP sebesar 0,6456. Selanjutnya adalah fase time series section ISO dengan metode atau langkah-langkah untuk meramalkan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah nilai per change. Nilai per change ini atau dapat disebut sebagai percentage change atau biasa dalam bahasa Indonesia adalah persentase perubahan. Jika diketahui nilai atau angkanya positif, maka ini menandakan bahwa peningkatan persentase, dan jika hasilnya negatif maka menandakan penurunan persentase. Untuk nilai percentage dapat dilihat pada tabel di atas. Kemudian langkah selanjutnya adalah pembentukan semesta U, kemudian pembentukan interval. Untuk pembentukan semesta U itu dapat dilihat bahwa hanya membandingkan tentang Dmin dan Dmax, mendefinisikan Dmin dan Dmax. Kemudian untuk pembentukan interval sama seperti langkahnya pada fase time series change orde tinggi. Kemudian untuk interval dari himpunan semesta U juga sama seperti pada fase time series change orde tinggi. Kemudian untuk pembentukan interval ulang atau partisi ulang pada semesta pembicara, ya, telah mendapatkan jumlah kelas interval sebesar 7 dan panjang interval sebesar 11,1886, maka menghasilkan nilai UI 1 sampai dengan 7 yang merupakan interval-interval dari himpunan semesta. Ya, setelah membuat interval dari himpunan semesta, maka dilakukan penjumlahan data pada setiap interval berdasarkan nilai per change. Kemudian dilakukan penomoran 1 sampai N berdasarkan jumlah data yang paling kecil sampai pada jumlah data yang paling besar pada kolom jumlah subinterval. Setelah menentukan jumlah subinterval, maka dihitung lebar subinterval, yaitu dengan menggunakan rumus AI sama dengan absolut batas atas I dikurang batas bawah I dibagi dengan subinterval I. Kemudian selanjutnya adalah diketahui bahwa 6 frekuensi atau jumlah data perubahan persentase yang berbeda, yaitu sebanyak 6, ya, di mana interval dengan frekuensi terbanyak yaitu 45 dibagi menjadi 6 subinterval yang sama. Interval dengan frekuensi terbanyak kedua yaitu 24 dibagi menjadi 5 subinterval yang sama, dan seterusnya pada interval frekuensi terbanyak ke-6 dibagi menjadi 1 subinterval yang sama,
sehingga terbentuk 25 interval baru yang menjadi domain dari himpunan fasi time series seksena ISO. Dapat dilihat pada atas itu interval baru yang terbentuk dari partisi ulang, yaitu sebanyak 23 interval. Kemudian untuk menentukan atau mendefinisikan himpunan fasi itu dapat dilihat pada slide di atas. Selanjutnya adalah setelah mengetahui derajat keanggotaan dari masing-masing himpunan fasi AI, maka selanjutnya dihitung nilai KRIPS atau himpunan AI, yaitu dengan menjumlahkan setiap elemen dari dalam himpunan fasi AI. Hasil dari KRIPS disebut dengan prediksi perubahan atau predict yang digunakan untuk mengetahui hasil ramalan. Hasil penjumlahan setiap elemen fasi AI disajikan pada tabel berikut. Kemudian selanjutnya adalah falsifikasi, ya, itu sama berdasarkan pada interval baru yang diperoleh, yang ditentukan nilai linguistik sesuai dengan banyaknya interval yang terbentuk. Adapun nilai falsifikasi dapat dilihat pada tabel di atas. Kemudian selanjutnya adalah fasi logic relation FLR dan FLRG, di mana yang membedakan pada metode fasi time series chain order tinggi, yaitu membedakan antara fasi logic relation dan fasi logic relation group. Tapi pada fasi time series seksena ISO itu digabungkan. Kemudian selanjutnya adalah tahap diversifikasi data, di mana tahap ini metode time series dicocokkan falsifikasi dengan tabel 4.21 atau tabel predict change. Untuk hasil dari diversifikasi data dapat dilihat pada tabel di atas. Kemudian untuk mencari hasil ramalan itu yang berdasarkan data, untuk setiap data ke I dimulai dari I2 sampai N dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. Kemudian adapun hasil peramalan fasi time series seksena ISO dapat dilihat pada tabel di atas. Kemudian pengukuran akurasi ketepatan peramalan. Adapun akurasi ketepatan peramalan untuk nilai MAPE fasi time series seksena ISO adalah 2,0911%. Kemudian nilai RMSP 0,3323. Kemudian selanjutnya adalah tahap validasi, di mana pada tahap validasi ini untuk melihat perbedaan metode fasi time series seksena ISO dengan fasi time series chain order tinggi, maka dibuatkanlah plot pada slide di atas untuk membandingkan nilai aktual tingkat inflasi, nilai hasil ramalan fasi time series seksena ISO dan fasi time series chain order tinggi. Plot data time series untuk bandingan seksena ISO dengan fasi time series chain order tinggi dapat dilihat pada tabel di atas. Pada gambar di atas menjelaskan bahwa perbandingan akurasi tingkat inflasi di Indonesia itu dengan plot data aktual berwarna hitam, kemudian plot hasil peramalan metode fasi time series seksena ISO berwarna merah, kemudian untuk plot hasil peramalan metode fasi time series chain order tinggi berwarna hijau. Plot tersebut dapat dilihat bahwa perbandingan akurasi peramalan yang mendekati data aktual ialah metode fasi time series seksena ISO dengan kemiripan plot berada pada periode Juli 2019 sampai Juni 2020. Kemudian pada periode Agustus 2020 sampai pada April 2021, dan yang terakhir yaitu pada periode Agustus 2021 sampai Desember 2021. Sedangkan
pada metode fast time series chain order tinggi hanya memiliki beberapa titik yang bersinggungan, yaitu pada Desember 2019, April 2020 sampai Mei 2020, dan Desember 2021. Kemudian perbandingan akurasi peramalan juga dilakukan dengan melihat nilai korelasi, nilai MAPE, dan nilai RMSP dengan bantuan software R4.21, maka diperoleh nilai korelasi dan nilai MAPE dan nilai RMSP dapat dilihat pada tabel di atas. Tabel di atas juga menjelaskan tentang perbandingan akurasi metode peramalan full system series section ISO dan full system series chain order tinggi. Kemudian hasil peramalan itu dapat dilihat memperoleh nilai MAPE sebesar pada full system series chain order tinggi memperoleh nilai sebesar 18,5172% dan nilai RMSP sebesar 0,3999. Artinya bahwa metode full system series chain order tinggi ini dalam melakukan peramalan memiliki besar kesalahan peramalan sebesar 18,5172%, sedangkan metode full system series section ISO memperoleh nilai MAPE sebesar 2,9471% dan nilai RMSP sebesar 0,1013. Artinya bahwa metode full system series section ISO dalam melakukan peramalan memiliki kesalahan sebesar 2,9471%. Pada tabel juga menjelaskan bahwa nilai korelasi pada full system series chain order tinggi yaitu sebesar 0,9212 dan nilai peramalan pada full system series section ISO sebesar 0,9910. Nilai ini menunjukkan bahwa keeratan hubungan antara nilai aktual dan nilai ramalan. Perbandingan nilai korelasi pada tabel di atas menunjukkan bahwa metode fast system series section ISO memiliki nilai korelasi lebih tinggi dibandingkan dengan fast system series chain order tinggi. Kemudian yang terakhir selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan menandakan bahwa hasil peramalan menggunakan fast system series section ISO pada periode bulan Januari 2022 adalah sebesar 1,8712% dengan akurasi kesalahan menggunakan nilai MAPE yaitu 2,9471% dan nilai RMSP 0,1013. Sedangkan hasil dari penelitian menggunakan fast system series chain order tinggi pada periode Januari 2022 adalah sebesar 2,2992% dengan akurasi kesalahan peramalan menggunakan nilai MAPE sebesar 18,5120% dan nilai RMSP sebesar 0,399. Kemudian nilai korelasi pada metode fast system series section ISO lebih tinggi dibandingkan dengan fast system series chain order tinggi yaitu sebesar 0,9910 lebih besar dibandingkan dengan 0,9212. Artinya hubungan antara nilai aktual dengan nilai ramalan pada metode peramalan fast system series section ISO lebih kuat dibandingkan dengan metode peramalan fast system series chain order tinggi. Adapun saran pada penelitian ini adalah dengan melakukan peramalan full system series section ISO dan fast system series chain order tinggi menggunakan data dari kasus-kasus yang berbeda, serta dapat juga menggunakan metode peramalan yang berbeda seperti pada fast system series Markov chain dan fast system series lainnya pada kasus data inflasi di Indonesia. Mungkin itu presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.